Assalamualaikum Sobat Football United. Di video sebelumnya gue memberikan kabar terkait dengan situasi Victor Gyökeres. Karena memang Manchester United ini kan secara aktif menurut gue berusaha untuk memperbaiki situasi lini serangnya. Dan setelah berhasil mengamankan Mbeumo yang juga di akhir pekan ini berhasil lolos tes medis. Dan kemungkinan besar hari Senin atau hari Selasa paling lambat menurut gue ya, ini akan diumumkan, diresmikan sebagai pemain Manchester United dan akan dibawa ke Tour Amerika. Tapi Manchester United tidak berhenti nih, dikabarkan oleh beberapa pihak media termasuk juga yang kredibilitasnya tinggi menyebutkan intinya Manchester United ini masih terus memprioritaskan posisi serang. Kali ini posisi serang yang dituju adalah penyerang tengah, striker. Nah, seperti dikabarkan sebelumnya memang Manchester United ini berbeda dengan Mbeumo dan juga Cunha ya. Untuk mendatangkan pemain selanjutnya memang butuh penjualan dulu. Tapi demikian ada beberapa nama ini yang dikait-kaitkan, yang dihubungkan dengan Manchester United. Sebelumnya Victor Gyökeres gue sudah memberikan semacam kayak klarifikasi asumsi ya. Kurang lebih seperti itu karena gue bisa jadi salah. Tapi yang gue lihat gue sudah sampaikan di video sebelumnya. Bagi Sobat Football United yang belum bisa cus ke video sebelumnya. Tapi ada beberapa pemain ini yang dihubungkan. Gue akan ambil sumber dari Nizar Kinsella. Dikabarkan bahwa Manchester United ini telah melakukan pembicaraan terkait dengan Nicholas Jackson atau perwakilan dari Nicholas Jackson ya, terkait dengan potensi pergerakan. Ada banyak yang harus bisa terjadi terkait dengan pemain yang dijual untuk Manchester United ataupun dilepas ya oleh Manchester United. Dan ini juga dikaitkan bagaimana Chelsea ini meminati Garnacho. Akankah ini termasuk di penawaran misalnya yang akan dilakukan? Chelsea saat ini menurut gue cukup penuh ya, cukup sesak untuk posisi lini depan strikernya. Akankah ini juga menjadi hal yang dipertimbangkan? Lalu juga minat terkait dengan Garnacho ini akan kembali dihidupkan dan diaktifkan bahkan direalisasikan oleh Chelsea. Ini situasi yang menarik. Nicholas Jackson sendiri menurut gue juga memiliki reputasi yang bagus di Liga Inggris bersama dengan Chelsea. Tipe permainannya menurut gue juga ya sesuai yang ataupun dalam koridor yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Artinya pemain ini cepat, pemain ini aktif bergerak, intensitasnya juga tinggi, kemampuan mencetak golnya pun juga bagus menurut gue. Apakah akan berusaha untuk didatangkan? Kita lihat saja ya. Dan informasi lainnya dari Santi JM dan juga Foot Mercato menginformasikan bahwa Manchester United dan juga Newcastle ini tertarik dengan Randal Kolo Muani dan telah melakukan kontak awal. Newcastle dikabarkan kalau tidak salah ini sempat ya dalam posisi akan kehilangan Alexander Isak sebelum akhirnya Liverpool melakukan pergerakan untuk mendatangkan Ugo Ekitike. Nah, tapi apakah ini juga akan menjadi hal yang baru lagi terkait dengan situasi pergerakan penyerang misalnya? Gua melihat Randal Kolo Muani ini sudah pernah dihubungkan dengan Manchester United, tapi kembali lagi seperti biasa hadangan utamanya menurut gua adalah adalah harga sih ya. Gua ingin melihat situasi terkait dengan Newcastle. Bisa jadi mereka ini mengincar Randal Kolo Muani karena ada kemungkinan mereka pun juga bisa jadi akan kehilangan ya Isak. Artinya mereka pun juga bersiap nih untuk mendatangkan striker yang juga dinilai memiliki potensi. Dan gue melihat memang Randal Kolo Muani memiliki potensi semenjak dia bermain di Bundesliga, lalu juga bermain di Piala Dunia tentu saja. Manchester United juga sempat dihubungkan dengan Randal Kolo Muani kalau tidak salah di periode dari Erik ten Hag ya. Dia menjadi salah satu pemain yang diincar, yang masuk daftar buruan tapi tidak pernah direalisasikan oleh manajemen Manchester United. Dan situasi kali ini menurut gue juga berat. Ini pemain ini mahal, di luar menurut gue dari kemampuan finansial Manchester United. Sekalipun misalnya Manchester United ini melakukan banyak penjualan, dan penjualan yang dilakukan juga kan harus dilihat juga tidak semuanya uang yang masuk itu akan digunakan untuk mendatangkan pemain baru, karena utang transfer dari Manchester United juga tinggi. Selain itu juga ada
biaya operasional klub juga yang menurut gue juga cukup tinggi ya, dimana utang klub secara keseluruhan juga besar, mereka juga butuh pemasukan. Jadi ada pembagian nih terkait dengan misalnya pemasukan yang akan didapatkan oleh Manchester United dari melepas pemain, baik itu secara penjualan permanen ataupun peminjaman. Dari Sky Sport Set Darmesh Set ini ya, mengatakan bahwa satu pemain yang diamati terkait dengan jendela transfer yang berkembang ini adalah Benjamin Sesko. Manchester United telah men-tracking ya perkembangannya di beberapa tahun terakhir. Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa Manchester United telah melakukan diskusi internal terkait dengan Benjamin Sesko. Ini nama juga yang menarik sekali lagi. Tapi kalau tidak salah rilis close dari Benjamin Sesko ini senilai 70 sampai dengan 80 juta euro. Hampir sama dengan angka yang dilepas Manchester United untuk Bryan Mbeumo. Nah, Sesko mungkin situasinya agak berbeda kalau menurut gue secara ringan amatiran. Kalau seandainya memang rilis close-nya ada di sekitar angka 70, 75, dan misalnya Red Bull memiliki kelonggaran dalam bernegosiasi terkait dengan struktur pembayaran, misalnya bisa dicicil dengan waktu yang cukup panjang, lalu juga add-ons yang tidak terlalu memberatkan Manchester United, gua menilai Manchester United punya peluang nih untuk mendatangkan Benjamin Sesko. Punya peluang, sekali lagi bukan berarti pasti bisa mendatangkan, tidak, punya peluang. Dan ini juga kalau didukung misalnya dengan lepasnya pemain Manchester United. Ini situasi berbeda misalnya dengan Randal Kolo Muani. Kenapa? Karena menurut gua Randal Kolo Muani di beberapa informasi terakhir angkanya terlampau tinggi bagi Manchester United. Dan itu satu. Yang kedua, gue juga melihat dari sisi pendekatan ya, dari beberapa informasi yang gue dapatkan, artinya pengamatan Benjamin Sesko ini sudah cukup lama, bahkan sempat nyaris hampir datang ke Old Trafford ya beberapa tahun yang lalu. Dan bukan berarti, dan bisa jadi ya Manchester United akan melakukan pergerakan lagi kali ini, dan keadaan yang Benjamin Sesko disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa dia akan pindah dari Red Bull. Tapi sampai dengan saat ini belum ada perkembangan yang berarti terkait dengan posisi dia di market. Sempat dikaitkan dengan Arsenal, tapi kali ini Arsenal nampaknya berpindah prioritasnya ke Gyökeres. Jadi posisi dari Benjamin Sesko ini terdesak dalam tanda kutip. Dia tidak ingin berada lagi di Red Bull, tapi di sisi lain belum ada minat-minat konkret dari klub-klub lain. Walaupun ada kemungkinan dari sisi finansial, tapi secara garis besar ya tetap aja sama sih dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Gua melihat Benjamin Sesko murni ya. Kok mungkin ada yang mengatakan, wah tadi kenapa dibilang tidak mungkin dari sisi finansial bang? Benjamin Sesko kenapa mungkin? Well, bobot beratnya tuh ada di pengamatan yang dilakukan sebelumnya sih. Bahwa Benjamin Sesko ini sudah cenderung lebih lama lah diamati oleh manajemen Manchester United atau klub Manchester United dibandingkan dengan Randal Kolo Muani misalnya ya. Randal Kolo Muani bahkan sama sekali tidak diproses kan ya di periode sebelumnya, dan ini kan menimbulkan tanda tanya apakah memang ada klausul-klausul finansial yang memberatkan misalnya, atau memang karena kemampuan teknis yang dinilai masih ada ragu dari manajemen Manchester United. Sementara keadaan dari Benjamin Sesko ini kan sedikit berbeda. Gua sih menilai seperti itu. Ini sekali lagi Sobat Football United ya, gua menilai hanya secara ringan amatiran ala gua saja. Namun demikian secara garis besar sekali lagi seperti kayak gua bikin video sebelumnya, keadaannya masih berat secara keseluruhan. Keadaan masih berat bagi Manchester United untuk bahkan mendatangkan pemain yang berharga 70-80 juta euro di musim panas kali ini. Gua masih melihat hal yang paling mungkin dilakukan oleh Manchester United adalah mendatangkan pemain yang jauh lebih murah, kalau tidak justru gratisan. Mungkin mendatangkan Sesko, peluang mendatangkan Randal Kolo Muani ini akan lebih besar kalau Rasmus Højlund ini bisa lepas. Gue tidak melihat Manchester United memiliki 2 atau bahkan 3 striker atau bahkan 4 striker muda semua ya di situasi kali ini, karena ini hanya tinggal, kalau situasinya seperti itu sama juga kayak menduplikasi satu dan yang lainnya saja. Tidak ada karakter yang berbeda di lini depan Manchester United, utamanya di posisi penyerang depan ya, artinya penyerang tengah, striker di depan.
gue lebih condong ataupun berasumsi memperkirakan yang Manchester United akan melakukan pergerakan yang lain, yaitu mendatangkan striker yang lebih senior dengan harga yang lebih murah, pemain yang lebih berpengalaman dengan kemampuan ataupun ya sudah lebih mengetahui kompetisi di Liga Inggris. Nampaknya itu yang akan dilakukan. Ini juga melihat ya apa yang dilakukan Manchester United mendatangkan Cunha dan juga Mbeumo, dua nama yang memang akrab dengan Liga Inggris. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.